Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Hadratil kiram, para pemirsa El Kalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, marilah pertama-tama kita tidak henti-hentinya senantiasa memanjatkan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan siam di siang hari dan menegakkan qiyam di malam hari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala siang maupun malam ini selama 1 bulan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berhasil menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mengendalikan hawa nafsu, bukan menjadi budak-budak hawa nafsu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut dan para pecinta serta para pembela sunah-sunahnya sampai kelak yaumil qiyamah. Hadirin jamaah pemirsa El Kalam dimanapun Anda berada, salah satu dari 4 hikmah tasyrik siam bulan Ramadan menurut Syekh Ali As-Sobuni hafizallahu ta'ala di dalam kitabnya Tafsir Ayatil Ahkam, beliau menyampaikan bahwa nomor 1 adalah untuk menggosok kembali, untuk membina kembali syuur ubudiyah, yaitu perasaan fitrah seorang hamba, bahwa manusia itu adalah semata-mata hamba Allah yang diturunkan di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepadanya, bukan untuk sibuk mengurusi dunianya. Akan tetapi pada faktanya setelah diturunkan di muka bumi ini, kita menjadi hamba-hamba Allah yang kehilangan fitrah kita sebagai hambanya, yang senantiasa beribadah setiap saat karena kesibukan-kesibukan duniawi kita, karena kesibukan-kesibukan yang semakin lama seolah-olah tidak ada ujungnya. Oleh karena itu di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan al jinna wal insa, kepada bangsa jin maupun bangsa manusia,
illa liya'buduni, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, maka dari kelalaian kita beribadah kepada Allah sebagai tugas utama, sebagai fitrah utama kehambaan kita selama 1 tahun ini, maka setiap 1 tahun akan ada pengulangan-pengulangan untuk mengasah fitrah kehambaan seseorang. Yang mana di bulan itu ya, kita diperintahkan untuk sepenuhnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengasah fitrah kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang harus mengikuti dan tunduk patuh, karena yang namanya hamba itu bayangannya adalah seperti hamba sahaya itu yang bisa diperlakukan sebagaimana keinginan pemiliknya, maka kita pun kepada Allah harus seperti itu. Maka mari seluruh aktivitas kita, ya, kita upayakan aktivitas-aktivitas yang positif, ya, dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses mengasah fitrah kehambaan kita di bulan suci Ramadan ini, yang pertama adalah tadi yang membangkitkan kesadaran kita, membangkitkan fitrah kita, mengasah fitrah kita sebagai hamba Allah, ya. Yang hamba itu adalah harus mengikuti apa kehendak pemiliknya. Kemudian yang kedua adalah senantiasa mentaati perintah dan hukum-hukumnya di bulan suci Ramadan ini, ya, menjauhi larangan-larangannya. Jangankan kok yang haram, yang halal saja di bulan puasa ini, kalau belum datang waktunya belum boleh dilakukan. Seperti makan dan minum, apa yang kita masak, apa yang kita cari dari rezeki yang halal, kita masak sendiri, kita cari menunya sendiri, ya. Tetapi kalau belum waktunya, ya, kita masih dilarang untuk mengkonsumsi makanan tersebut di bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang tertinggi adalah yang tertinggi dari penghambaan itu adalah penyerahan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, selama 1 bulan ini kita dikenalkan tugas kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala secara kesadaran, karena mungkin 11 bulan yang lalu kita nggak sadar tentang itu. Barangkali kita hanya melakukan ibadah-ibadah itu hanya sebatas rutinitas saja. Maka di bulan suci Ramadan ini, ya, kita dibuka kesadaran kita, ya, dengan harapan fitrah kehambaan kita muncul kembali, bangkit kembali sebagai modal, ya, untuk mengarahkan fitrah kehambaan itu di 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan serangkaian ibadah puasa di siang hari dan qiyam di malam hari, memperbanyak tadarus, memperbanyak sedekah, ini fitrah kehambaan kita muncul kembali. Yang sebelumnya keruh karena kotoran-kotoran nafsu duniawi kembali bercahaya kembali kinclong kembali. Sebagai modal kita menjalani tugas kita di 11 bulan yang akan datang, untuk dilatih kembali di Ramadan yang akan datang, di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amalan-amalan Ramadan kita, mengembalikan fitrah kita sebagai seorang hamba dengan penyerahan diri yang totalitas kepadanya, dan kita bisa mengasah kembali fitrah kehambaan kita di tahun yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.